Hai Sobat Royal Chess, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas Norway Chess 2026 antara Wesley So bertemu dengan Magnus Carlsen, teman-teman. Ini ajang yang sudah ditunggu-tunggu ya. By the way, langsung aja gua akan bahas game yang menentukan, yaitu Armageddon Game. Jadi mereka main di catur klasik, hasilnya remis. Nah, Norway Chess ini harus ada pemenangnya, maka mereka lanjut ke babak Armageddon Game. Kalau diibaratkan ya ini kayak babak adu penalti lah. Kemarin ya, 90 menit, seri skornya, terus lanjut ke babak adu penalti. Nah, jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jadi langganan di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif. Teman-teman, jangan di skip iklannya ya. Wesley So, pecatur kuat berdarah Filipina Amerika, memulai dengan E4, kemudian dijawab Sicilian Defense oleh Magnus, putih kuda F3, hitam E6. Putih D4, pertukaran pion terjadi, dimakan lagi, dan kemudian hitam A6. Magnus mainkan Sicilia variasikan. Nih bedanya dengan Nadrov, lihat ya susunan pion E6-nya. Nah, kemudian putih gajah D3, hitam kuda C6, putih langsung makan. Kenapa Wesley So melakukan ini? Nah, memecah pion juga bisa ya, teman-teman. Putih kuda D2, hitam E5, kemudian putih melanjutkan dengan kuda C4. Oh ya, format waktunya putih 10 menit ya, hitam 7 menit. Cuma putih harus menang, konsekuensi atas waktu yang lebih unggul. Hitam cukup remis. Remis dianggap menang. Kuda ke petak C4, hitam gajah 6, kasih pion racun. Kalau dimakan ada menteri ke petak A5, skak dan dapat kuda. Maka putih nggak lakukan itu, putih mainin menteri H5. Nah, menariknya Magnus Carlsen di sini langsung salah, gajah makan kuda. Jarang-jarang nih Magnus Carlsen 9 langkah langsung salah. Ya karena pertukaran ini jelas menguntungkan buat putih dong. Terjadi tekanan pada petak F7 dan E5. Walaupun hitam masih bisa defend, tapi putih punya keunggulan sepasang gajah. Putih mainin Queen E2, hitam G6, putih H4, hitam gajah ke petak H6. Putih menerima pertukaran itu, great move, kuda makan H6, dan putih melanjutkan dengan rokade panjang. Langkah terbaik dilakukan oleh Wesley So 2 kali berturut-turut ya. Ini agak mengerikan, jelas mengerikan ya kalau misalkan hitam melakukan rokade pendek karena dia sudah membuka G6 tanpa gajah fianchetto, dan putih pasti akan menyerang lewat sayap raja. Magnus nggak lakukan itu, dia mainin kuda G8 dulu manuver. Putih menekan langsung dengan H5. Hitam kuda F6, putih melakukan pertukaran, dimakan lagi dengan pion F, dan putih G3. Buat apa tuh G3? G3 bisa jadi mau dorong F4 juga ya. Nah, kemudian hitam benteng D8. Lagi-lagi Magnus melakukan kesalahan, yang lebih tepat adalah kuda D7. Benteng D8, putih F4. Sama ya, putih juga melewatkan taktik. Harusnya di sini menteri E3 untuk mengunci petak B6 supaya ruang gerak hitam makin susah. Tapi F4 sudah dimainkan. Hitam melakukan pertukaran benteng, dimakan lagi, dan hitam raja F8. Kalau lu penasaran kenapa hitam nggak makan pion F4 aja untuk dapetin pion E4, maka dimakan aja nggak masalah. Apabila di sini kuda makan E4, benteng E1 jelas akan kena kudanya karena ada pin dari Queen. Kalau misalkan dimakan, sama juga hasilnya, sami mawon ya, dimakan, dan benteng E1. Kena juga guys. Jadi itu pion racun. Sementara rokade nggak bisa dilakukan oleh Magnus. Susah di sini Magnus. Ya di langkah ke-19 ini, Magnus akhirnya memilih tidak rokade dengan raja F8. Daripada nggak berkembang permainannya. Putih F5. Coba hancurin struktur pertahanan hitam. Raja G7 dimainin. Putih mainin langkah G4. Tujuan G5 dan F6. Hitam melihat itu dengan H6. Putih benteng H1. Yang bagus benteng H1. Putih mainin langkah kunci gajah E6. Ya, mengunci petak D7 supaya kudanya nggak kabur. Magnus menawarkan pertukaran benteng. Kalau lu jadi putih, jadi Wesley So, lu bakal terima nggak? Coba gue tes belajar posisi ini. Janganlah, karena kan putih dalam posisi menyerang ya. Jangan menukar benteng, bakal bikin serangan putih jadi berkurang. Jadi benteng H1 lebih tepat. Great move, tujuannya ancam H6. Ide berikutnya menteri H2 bisa dilakukan ya. Tapi harus hati-hati, ada petak G4 yang jatuh. Magnus melakukan kesalahan kembali dengan kuda ke petak H7. Langkah yang lebih tepat tuh benteng H8. Kuda H7, putih langkah posisional dulu, menghindari skak menteri G5. G5 dimainin, putih queen ke petak H2, hitam queen F6, putih mainin langkah C3, ya bukan langkah yang tepat. Harusnya di sini lebih bagus A4 kalau mau buka napas raja ya.
C3 dimainin, kemudian hitam kuda ke petak F8, gajah mundur, kemudian hitam benteng D6, putih A4, hitam A5, putih queen ke petak F2, hitam kuda D7, dan lagi-lagi langkah yang salah, harusnya queen E7. Putih manfaatin ruang dengan menteri A7, menteri D8, langkah 30 dimakan pion, menteri B6, F6. What a move dari Wesley So. Ya, di posisi yang sulit dia menemukan langkah F6. Makan pakai benteng kuda jatuh, makan pakai raja, pion H6 jatuh. Ya, raja harus ke petak G6. Putih mainkan langkah apa yang bagus di posisi ini? Yes, menteri C8, sacrifice the bishop. Kalau dimakan, maka benteng makan H6, boom, dimakan lagi, dan menteri ke petak H8 dan checkmate. Gokil ya skemanya. Menteri C8, hitam kuda F6. Sekarang temukan langkah terbaik untuk putih supaya bisa menang pada posisi ini. Apa langkah terbaiknya, teman-teman? Yap, tepat banget, menteri ke petak F8, ancam benteng, ancam pion H6. Gokil ya. Menurut gue sih langkah yang paling krusial itu langkah F6 tadi. Akurasi dari Wesley So 94,6%, hitam 82,7%. Jarang-jarang banget nih Magnus Carlsen di bawah 90%. Dan Wesley So emang jago banget main Armageddon game, karena kalau lihat dari Norway Chess ini, gue ngitung, gue analisa, dia sering menang banget kalau babak Armageddon game. Dengan kemenangan ini, Wesley So dapat 1,5 poin, Magnus tetap dapat poin 1 poin. Ya, tapi Wesley So kan pimpinan klasemennya. Kekalahan ini juga bikin klasemennya jadi lebih susah buat Magnus. Wesley So sekarang 15,5 poin, Prak 15 poin, menang atas Gukes kemarin, Ali Reza 14,5 poin, Vincent Kemmer 11, Magnus 10. Sisa 1 babak lagi. Ya udah, perebutannya buat ini nih, 3 besar ini. Apa komentar kalian? Wesley So nanti malam akan ketemu Ali Reza, jelas ini final buat Wesley So. Magnus ketemu Gukes, Prak ketemu Vincent Kemmer. Apa komentar kalian, teman-teman? Wah, gokil sih. Magnus di turnamen ini benar-benar hancur habis ya. Dan kalau lihat 2700chess.com mungkin elo-nya sudah menurun. Sangat menurun ya. Coba kita lihat dulu ya. Saya akan coba tunjukkan 200chess.com ya, teman-teman, dimana kalian bisa lihat elo rating top dunia. Tuh, Magnus minus 20. Sekarang elo ratingnya 2820. Yang tadinya target 2900. Ingat ya, Magnus Carlsen mundur dari gelar juara dunia, mau cari elo rating catur klasik 2900 sebagai orang pertama. Sekarang dia tinggal 2820, malah lebih dekat ke 2800. Apa komentar kalian, guys? Sudah saatnya Magnus berusaha kembali ke jalur juara dunia atau tetap berusaha di 2900? Kasih komentar kalian, guys.